warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Arfia, NIM 2019-26017, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Unit 1 semester 5. Mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dina Sundana, MPD. Saya dan rekan saya yang bernama Andarni, NIM 2019-26002, kami akan menjelaskan materi yang berjudul penyusunan laporan teknis. Yang pertama, pengertian laporan teknis. Apa sih yang dikatakan dengan laporan teknis? Laporan teknis adalah suatu pemberitahuan tentang tanggung jawab yang dipercayakan dari si pelapor, perorangan, tim, badan, atau instansi kepada si pemberi laporan tentang teknis penyelenggaraan suatu kegiatan. Yang kedua, tujuan dan manfaat laporan teknis. Tujuannya ialah agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada si petugas dapat segera diketahui oleh pihak yang menugasinya. Manfaat penyusunan laporan teknis ialah memberikan keterangan, memulai suatu kegiatan, mengkoordinasi suatu kegiatan, dan yang terakhir, merekam pelaksanaan kegiatan. Syarat dalam pembuatan laporan teknis diantaranya, yang pertama, pengungkapan maksudnya harus jelas. Tiap unit dalam kerangka laporan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka laporan harus disusun secara logis. Dan yang terakhir, mempergunakan simbol dan angka serta huruf secara konsisten. Dan poin yang terakhir, kriteria dalam menulis laporan teknis ialah yang pertama, clear atau kejelasan. Yang kedua, mengenai sasaran permasalahannya. Yang ketiga, lengkap atau komplit. Yang keempat, tepat waktu dan cermat. Yang kelima, tetap atau konsisten. Dan yang keenam, objektif dan faktual. Dan yang terakhir, harus ada proses timbal balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Andarni, tentang langkah-langkah menulis laporan teknis. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penulisan laporan. Yang pertama, menentukan masalah yang akan dilaporkan. Yang kedua, mengumpulkan bahan, data, dan fakta. Yang ketiga, mengklasifikasikan data. Yang keempat, mengevaluasi dan mengolah data. Yang kelima, membuat kerangka laporan. Selanjutnya ada sub-sub bagian yang pasti ada di setiap jenis laporan. Yang pertama ada judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat abstrak atau ringkasan. Yang kelima, ruang lingkup dan tujuan. Yang keenam, metodologi. Yang ketujuh, pendahuluan atau latar belakang. Yang kedelapan, analisis atau pembahasan. Yang kesembilan, simpulan. Yang kesepuluh, rekomendasi. Yang kesebelas, daftar pustaka. 12, appendix. Yang ke-13, glosari. Nah, laporan teknis dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, laporan yang berbentuk formulir. Yang kedua, laporan yang berbentuk surat. Yang ketiga, laporan yang berbentuk artikel. Yang keempat, laporan evaluasi. Yang terakhir ada sistematika laporan teknis. Sistematika laporan teknis dimulai dari bagian awal, batang tubuh, dan bagian akhir. Bagian awal laporan teknis dimulai dari kulit luar, halaman, judul, kata pengantar atau prakata, daftar isi, dan daftar tabel. Bagian batang tubuh laporan teknis terdiri atas pendahuluan, pembahasan atau uraian, simpulan atau penutup. Bagian akhir laporan teknis memuat daftar pustaka dan lampiran. Itulah penjelasan kami mengenai penyusunan laporan teknis. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.